Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Minarni, Kepala Satuan Taman Penitipan Anak Nabik Daycare, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, saya akan menceritakan efektivitas kelas inklusif dalam menstimulasi peserta didik yang berkebutuhan khusus di Taman Penitipan Anak Nabik Daycare. Setelah pandemi berakhir dan peserta didik mulai masuk sekolah kembali, kami menemukan perbedaan perilaku terhadap peserta didik yang masuk sekolah sebelum pandemi dan peserta didik yang masuk sekolah setelah pandemi. Setelah melakukan wawancara dengan orang tua, kami menemukan penyebab kondisi tersebut dikarenakan pada saat pandemi, anak-anak hanya terkurung di rumah dan tidak bersosialisasi, serta pemberian gadget terlalu dini tanpa pendampingan dari orang tua. Kondisi inilah yang menyebabkan timbulnya hambatan intelektual yang menyebabkan anak-anak pada usia dini mengalami gangguan komunikasi, kemandirian, kognitif, penyesuaian sosial dan emosional pada anak, khususnya anak-anak yang berada pada usia PAUD. Sesuai dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009, Pasal 2 tentang pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Sesuai dengan program pemerintah tentang pendidikan inklusif di satuan pendidikan, maka Taman Penitipan Anak Nabik Daycare menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus, namun masih terkendala dengan sarana dan prasarana yang kami miliki. Situasi tersebut yang menyebabkan kegiatan belajar pada Taman Penitipan Anak Nabik Daycare kurang kondusif untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus dikarenakan sekolah kami memiliki tenaga pendidik yang terbatas sehingga peserta didik dengan indikasi berkebutuhan khusus tidak dapat terstimulasi dengan baik. Kurangnya tenaga pendidik di setiap kelas dan kondisi ruangan kelas yang sempit, maka kami selaku Kepala Satuan PAUD Taman Penitipan Anak Nabik Daycare menggagas ide baru bersama rekan-rekan guru untuk membuat kelas khusus agar anak-anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan stimulasi tepat di kelas sesuai dengan tahapan usianya. Lingkungan pembelajaran telah ditata dengan baik agar anak dengan kebutuhan khusus dapat mengikuti kegiatan belajar dengan aman dan nyaman, sama halnya dengan kegiatan belajar anak-anak di kelas reguler. Namun pada kegiatan kelas inklusif, anak-anak dengan kebutuhan khusus, masing-masing peserta didik didampingi oleh satu orang guru agar peserta didik dapat terstimulasi dengan baik. Tenaga pendidik memodifikasi proses pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangannya dengan menyediakan peralatan dan pilihan kegiatan yang beragam yang betul-betul dapat menstimulasi anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan tahapan usianya yang mencakup semua aspek perkembangan. Strategi kegiatan pembelajaran yang kami lakukan di Taman Penitipan Anak Nabik Daycare yaitu pemberian kartu bergambar, buku cerita dengan gambar yang menarik untuk melatih peserta didik mengucapkan kata dengan benar, bermain bersama agar anak dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya, kegiatan yang melatih motorik halus seperti meronce dan menyusun puzzle. Melatih kemampuan motorik kasar peserta didik dengan kegiatan berjalan melewati halang rintang, melatih peserta didik untuk mengontrol dirinya sendiri dan mengekspresikan emosinya secara tepat. Kegiatan yang dilakukan di dalam kelas serta perkembangan peserta didik dicatat oleh pendidik untuk memantau dan membandingkan kemampuan peserta didik sebelum dan sesudah penerapan strategi pembelajaran yang dimana nantinya data tersebut akan disampaikan kepada orang tua supaya bisa saling bersinergi dalam menstimulasi anak dengan baik di rumah. Di samping mengikuti kelas inklusif di sekolah, kami juga menyarankan kepada orang tua untuk melakukan pemeriksaan pada dokter ahli dan terapis khusus.
Terlebih lagi dengan catatan pemeriksaan dari dokter ahli ataupun terapis sangat bermanfaat dan membantu kami sebagai tenaga pendidik untuk menentukan metode pembelajaran yang akan diberikan kepada setiap anak agar peserta didik dapat terstimulasi dengan maksimal. Perkenalkan, nama saya Roslinda, salah satu orang tua peserta didik di Taman Penitipan Anak Nabik Daycare. Pada saat itu, anak kami sudah menginjak usia 4 tahun, namun hanya mampu mengucapkan kata ibu dan ayah. Memilih untuk berlarian, tidak fokus dengan apa yang dilakukannya. Bisa dibilang anak kami termasuk anak yang hiperaktif yang selalu asik dengan dunianya sendiri. Suka berlarian dan berputar tanpa memperdulikan hal lain yang di sekitarnya. Namun setelah anak kami bergabung pada kelas inklusif, anak kami mulai mengenal lingkungan seperti nama-nama binatang, anggota keluarga, dan dapat melakukan hal yang diinstruksikan. Mulai fokus jika diajak berbicara atau berkegiatan, mulai berinteraksi dan bermain bersama dengan teman sebayanya, bahkan sudah mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya. Pada awalnya, anak kami termasuk anak yang asik bermain sendiri, dikarenakan sehari-hari di rumah ia bersama dengan kakek dan neneknya, sehingga anak kami terbiasa bermain sendiri dan tidak berani bersosialisasi dengan orang baru. Kemudian ia juga kurang rasa percaya diri dan bahkan mengalami keterlambatan berbicara. Ia juga menyukai benda-benda yang berputar seperti kipas angin. Namun, setelah kurang lebih 6 bulan bergabung di kelas inklusif, anak kami mengalami banyak sekali perubahan dan perkembangan yang sangat signifikan. Di 2 bulan pertama, anak kami mulai mengenal nama-nama guru yang ada di sekolah, nama teman, dan nama-nama warna walau dengan pengucapan kata yang masih kurang jelas. Di bulan selanjutnya, anak kami sudah mampu menjawab pertanyaan dengan tepat tanpa mengulangi kata yang disebutkan. Dengan adanya kelas inklusif di Taman Penitipan Anak Nabik Daycare, kami sebagai orang tua merasa sangat terbantu. Alhamdulillah, program yang digagas oleh Kepala Satuan PAUD bersama teman-teman pendidik Taman Penitipan Anak Nabik Daycare dapat berjalan dengan baik berkat dukungan orang tua peserta didik dan kerjasama teman-teman pendidik yang menerima dan merangkul peserta didik yang berkebutuhan khusus, agar peserta didik mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya. Setelah program ini kami lakukan, peserta didik dapat terstimulasi dengan baik, sehingga dari 10 peserta didik yang berkebutuhan khusus, 4 diantaranya telah bergabung kembali dengan teman-teman yang lain di kelas reguler. Demikianlah video praktik dari kami terkait dengan efektivitas kelas inklusif dalam menstimulasi peserta didik berkebutuhan khusus di Taman Penitipan Anak Nabik Daycare. Semoga dapat memberikan informasi dan menginspirasi kepada rekan-rekan pendidik tentang bagaimana cara menstimulasi peserta didik yang berkebutuhan khusus agar dapat mencapai perkembangan sesuai dengan tahapan usianya. Salamat kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.